Tidak hanya merampas suamiku, pelakor ini juga merampas rumah mewahku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sudah 10 tahun aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama Mas Bayu. 10 tahun yang kuisi dengan cinta, kesabaran, dan kerja keras. Rumah mewah yang kami tempati bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Itu hasil dari cucuran keringat, lembur panjang, dan penghematan demi penghematan. Aku menahan diri dari banyak hal seperti tidak membeli tas branded, tidak liburan ke luar negeri, hanya demi satu impian sederhana, rumah tangga yang utuh dan masa depan yang mapan. Aku percaya, jika aku setia, jika aku sabar, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, aku terlalu polos untuk mengira semua itu cukup menjaga kesetiaan seseorang. Hari itu, aku baru saja selesai membersihkan ruang tengah ketika HP Mas Bayu yang tertinggal di meja bergetar. Sebagai istri, aku tak pernah punya kebiasaan mengutak-atik ponselnya. Tapi entah kenapa hari itu hatiku gelisah, perasaanku tak enak. Seolah ada bisikan halus yang menyuruhku membuka layar ponsel itu. Dan saat ku ketuk notifikasi pesan WhatsApp yang masuk, dadaku seketika terasa sesak. Nama pengirimnya, Erlin. Kalimat yang terpampang jelas di layar membuat kakiku gemetar. Mas, semalam aku masih bisa merasakan pelukmu di tubuhku. Kapan kita bisa bareng lagi? Aku kangen. Aku terduduk lemas di sofa, menatap layar yang masih menyala dengan napas terengah. Bukan karena marah, tapi karena hancur. 10 tahun aku berdiri di sampingnya. Bahkan saat dia jatuh bangkrut beberapa tahun lalu, aku yang membantu bangkit. Aku yang rela menunda punya anak demi membantunya membangun bisnis. Tapi ini balasannya? Pesan mesra dari wanita lain? Wanita yang tak kukenal. Tapi kini seolah hadir sebagai hantu dalam rumah tanggaku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk termenung di sisi ranjang, memperhatikan wajah Mas Bayu yang tertidur lelap seolah tak berdosa. Aku menangis tanpa suara, menyeka air mata dengan punggung tangan agar tak membangunkannya. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi logika menahanku. Aku harus tenang. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Maka sejak saat itu, aku memutuskan satu hal, bahwa diamku bukan tanda lemah. Diamku adalah awal dari peperangan yang tak terlihat. Keesokan harinya, aku bersikap seolah tak ada yang terjadi. Menyiapkan sarapan seperti biasa, mencium tangannya sebelum ia berangkat kerja, dan menatap punggungnya yang menjauh dengan sejuta tanya. Siapa sebenarnya Erlin? Sejak kapan mereka menjalin hubungan? Dan yang paling menyakitkan, apakah aku selama ini hanya menjadi istri formalitas, sementara hatinya telah lama ia serahkan pada perempuan lain? Dalam diam, aku mulai mengumpulkan bukti. Screenshot pesan, catatan panggilan, hingga jejak digital yang tertinggal di laptopnya. Setiap potongan itu seperti pisau yang mengoyak hatiku, tapi aku menahan semua luka itu untuk satu tujuan. Membuka topeng pengkhianatan ini dan memastikan mereka berdua tak akan pernah hidup tenang setelah menyakitiku. Karena satu hal yang tidak mereka tahu adalah, saat Dinda dikhianati, Dinda tidak menangis lama-lama. Dinda akan bangkit, dan mereka akan menyesal seumur hidup. Semenjak kutemukan pesan dari Erlin di HP-nya, tingkah laku Mas Bayu mulai terasa lebih mencurigakan. Ia yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering beralasan lembur. Anehnya, tak ada aroma kerja keras yang menyertainya. Dulu, jika ia pulang malam, wajahnya akan terlihat lelah, kemejanya kusut, matanya berat karena begadang. Tapi kini, ia pulang dengan tubuh segar, wangi parfum mahal yang tak pernah kupilihkan, dan senyum licik yang entah kenapa terasa sangat berbeda dari biasanya. Aku, yang selama ini begitu mempercayainya, mulai melihat celah retak di balik topeng yang selama ini kukira asli. Aku tak langsung mengonfrontasinya. Tidak. Aku terlalu terluka untuk marah dengan emosi. Aku tahu, satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan kebenaran adalah dengan memata-matai pria yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidupnya. Maka, diam-diam aku menyewa private investigator. Aku tak pernah membayangkan harus sejauh ini. Tapi apa pilihanku?
Aku ingin tahu, kemana dia pergi saat lembur? Siapa yang menunggu di ujung malamnya? Dan, apakah Erlin hanya satu-satunya? Hari demi hari berlalu dalam penyiksaan batin. Aku berpura-pura bahagia, memasak makanan kesukaannya, melayaninya seperti biasa, sambil di dalam hatiku aku mengutuk setiap kebohongan yang ia ucapkan. Aku menahan tangis saat ia mencium keningku dengan bibir yang mungkin beberapa jam lalu menempel di tubuh wanita lain. Aku merasa kotor, hina, dan bodoh, tapi aku tetap bertahan, karena aku butuh bukti. 2 minggu kemudian, Piku mengirimkan hasil laporan yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Mas Bayu terlihat beberapa kali masuk ke sebuah apartemen mewah di pusat kota bersama Erlin. Mereka tertangkap kamera masuk ke dalam dengan tawa yang lepas, tangan yang saling menggenggam, dan pelukan yang seolah tak takut dunia. Aku menggenggam laporan itu erat-erat, tangan gemetar, mataku panas. Ternyata semua yang kurasakan selama ini benar. Ternyata intuisi seorang istri tak pernah salah. Dan ternyata, Mas Bayu bukan lagi pria yang aku kenal. Aku menatap foto-foto itu lama sekali. Ada satu foto yang membuatku ingin melempar semua barang di ruang tamu. Foto Mas Bayu sedang menyuapi Erlin di sebuah restoran Jepang yang dulu pernah kami kunjungi untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku ingat hari itu, aku memakai gaun merah marun, dan dia bilang aku wanita tercantik yang pernah ia lihat. Tapi kini, meja yang sama, sudut yang sama, justru dipakai untuk memadu kasih dengan wanita lain. Tak ada yang lebih menyakitkan dari itu, disingkirkan dari kenanganmu sendiri. Yang paling menyakitkan dari semuanya adalah, Mas Bayu masih sempat bersikap manis di rumah. Ia masih menanyakan kabar hariku, masih memelukku sebelum tidur, seolah-olah tak ada yang berubah. Padahal aku tahu, setiap pelukan itu palsu. Aku tahu, di balik senyumannya ada kebohongan. Dan itu membuatku muak. Tapi aku masih bertahan, karena belum waktunya aku bicara. Belum waktunya aku melawan. Tapi saat waktu itu tiba, aku bersumpah, Mas Bayu akan merasakan bagaimana rasanya ditikam dari belakang. Sama seperti aku sekarang. Hari itu, aku baru saja selesai menyiram bunga di taman depan saat ku dengar suara bel pintu rumahku berbunyi nyaring. Saat ku buka pintu, aku terkejut melihat seorang wanita berdiri di sana dengan senyum yang terlalu ramah untuk seseorang yang belum pernah ku kenal. Penampilannya mencolok, blazer ketat, celana high-waist yang dipadukan dengan heels tinggi, dan make up yang terlalu sempurna untuk seseorang yang mengaku hanya mampir sebentar. Jantungku berdegup tak karuan saat dia menyebut namanya. Aku Erlin, teman kantor Mas Bayu. Aku nyaris tak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Erlin? Jadi ini wanita yang mengirim pesan-pesan manis itu? Ini wanita yang duduk di restoran Jepang bersama suamiku? Pelakor yang selama ini hanya kutemui lewat foto kini berdiri tepat di depan rumahku. Rumah yang kubangun dengan cinta dan kerja keras selama bertahun-tahun. Tapi aku tak menunjukkan amarahku. Aku tersenyum, walau bibirku terasa getir. Oh, silakan masuk, kataku sambil mempersilakan iblis berwajah manis itu masuk ke dalam sarangku. Erlin masuk dengan percaya diri yang membuatku ingin menampar wajahnya saat itu juga. Ia memandang sekeliling ruang tamu dengan tatapan menghakimi, seolah sedang menilai-nilai apakah tempat ini pantas untuknya. Wah, rumahnya bagus banget ya, Kak Dinda. Perabotannya elegan. Sofa ini dari impor, ya? Aku suka banget selera Kak Dinda, katanya dengan suara lembut yang mengiris. Tapi di matanya, aku menangkap sesuatu yang berbeda. Rasa puas, rasa ingin mengklaim, seolah dia sudah membayangkan diri sebagai nyonya rumah di sini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang ditancapkan pelan-pelan ke dadaku. Tapi aku tetap tersenyum. Aku ingin melihat sejauh mana dia berani bermain api di hadapanku. Erlin terus bicara, menceritakan betapa sering ia dan Mas Bayu kerja bareng hingga larut malam, betapa perhatian Mas Bayu padanya di kantor, dan betapa beruntung dia punya atasan sebaik itu. Aku mendengarnya dalam diam, menggenggam erat cangkir teh yang kubuatkan untuknya agar tanganku tak gemetar. Saat dia berpamitan, dia bahkan sempat berdiri di ambang pintu dan berujar santai. Nanti kalau sempat, aku mau main lagi ya ke sini. Aku suka banget suasana rumah ini. Terasa nyaman, seperti rumah sendiri. Kalimat itu bagai tamparan.
Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan mata yang membara. Wanita itu tidak hanya berani merebut suamiku, tapi juga mencoba merampas rumahku, kehidupanku, dan mungkin identitasku sebagai istri. Tapi dia lupa satu hal. Aku bukan wanita lemah yang akan pasrah melihat segalanya direbut begitu saja. Sejak hari itu, aku tak lagi memandangnya hanya sebagai orang ketiga. Dia adalah musuh. Dan aku tak akan tinggal diam. Aku mulai menyusun strategi. Karena jika dia berpikir bisa hidup bahagia di atas penderitaanku, dia salah besar. Aku akan buat dia merasakan bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam. Tapi semua akan dimulai dengan tenang, halus, dan tak terduga. Seperti teh panas yang tampak tenang di permukaan, tapi bisa membakar hingga ke dasar tenggorokan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu sengaja kupadamkan, hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi wajahku. Di sana, foto-foto perselingkuhan Mas Bayu dan Erlin masih terpampang jelas, menjadi bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan yang selama ini kutelan dalam diam. Jantungku berdetak keras, tanganku menggenggam kuat bingkai foto pernikahan kami yang terpajang di meja. Sebentar lagi, topeng itu harus dilepas. Aku sudah terlalu lelah berpura-pura. Saat Mas Bayu pulang, seperti biasa ia melempar senyum dan mencium keningku, seolah tak ada badai di antara kami. Tapi malam ini aku tak membalasnya. Aku berdiri dengan tenang, menatapnya lekat-lekat. Kita perlu bicara, ucapku datar. Ia mengernyit heran, tapi tetap mengikuti langkahku ke ruang tamu. Aku duduk di hadapannya, dan tanpa basa-basi, kutunjukkan semua bukti yang kumiliki, foto, rekaman, bahkan transkrip percakapan mereka. Ekspresi wajahnya seketika berubah. Ketakutan, lalu bertahan dalam keangkuhan. Ia mencoba menyangkal, mencoba tertawa canggung, menyebutku terlalu paranoid, dan kebanyakan nonton drama. Tapi aku tak bergeming. Jangan bohong lagi, Mas. Aku tahu semuanya. Bahkan apartemen mewah itu, yang katanya tempat rapat perusahaan, aku tahu itu milik Erlin. Suaraku tajam, nyaris bergetar oleh kemarahan yang kutahan. Untuk pertama kalinya, Mas Bayu kehabisan kata. Ia tak lagi bisa bersembunyi di balik alasan lembur, tak bisa lagi menyalahkan pekerjaan. Dan saat akhirnya ia bicara, kata-katanya menusuk lebih dalam dari apapun. Dinda, kamu itu terlalu perfeksionis. Setiap hari yang kamu pikirkan cuma rumah bersih, makanan rapi, rekening aman. Kamu nggak pernah santai. Aku capek. Aku butuh wanita yang bisa bikin aku nyaman, yang bisa ketawa tanpa harus mikirin cicilan atau masakan besok. Aku membeku. Kata-kata itu tak ubahnya palu godam yang menghancurkan fondasi rumah tangga kami. Jadi karena aku terlalu peduli? Karena aku terlalu menjaga kestabilan hidup kami? Karena aku terlalu ingin rumah ini menjadi tempat ternyaman untuknya pulang? Air mataku mengalir pelan. Tapi aku tidak menangis terseduh. Tidak malam ini. Dan kamu pikir Erlin bisa memberimu itu? Wanita yang pura-pura polos di depanmu, tapi mengincar harta kita? Kamu salah, Mas. Kamu bukan dapat kenyamanan. Kamu sedang menggali lubang untuk kehancuranmu sendiri. Mas Bayu hanya terdiam, matanya menghindari tatapanku. Di dalam hatiku, ada dua sisi yang bertarung, sisi yang ingin menamparnya, dan sisi yang ingin membuktikan bahwa aku lebih kuat dari semua ini. Aku memilih yang kedua. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kali malam itu dengan luka yang kubungkus dalam ketegaran. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang kamu kenal. Aku akan jadi seseorang yang akan membuatmu menyesal seumur hidupmu karena pernah mengkhianati wanita yang mencintaimu dengan seluruh jiwanya. Beberapa minggu setelah konfrontasi malam itu, suasana di rumah mulai berubah. Mas Bayu makin jarang bicara padaku. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di luar, kadang tak pulang semalaman, dengan dalih urusan pekerjaan atau proyek baru. Tapi aku tahu, semua itu hanya alibi murahan agar bisa menghabiskan waktu bersama Erlin tanpa gangguan. Rumah ini, yang dulunya penuh canda tawa, aroma masakan hangat, dan cerita kami sebelum tidur, kini berubah dingin, asing, seolah aku hanya numpang tinggal di tempat yang kubangun bersama cinta dan keringatku sendiri. Suatu siang saat aku tengah membersihkan laci dokumen, aku tak sengaja menemukan map biru bertuliskan, Akta Peralihan Hak Milik.
Tangan dan tubuhku langsung gemetar. Aku membuka isinya dengan perasaan yang tak bisa kuterjemahkan. Dan di sana, tertera jelas nama Erlin sebagai pemilik sah rumah kami. Mataku berkaca-kaca. Nafasku tercekat. Aku membaca berulang-ulang, berharap mataku salah baca. Berharap ini hanya mimpi buruk yang akan selesai saat aku membuka mata. Tapi semuanya nyata. Mas Bayu telah memindahkan hak milik rumah ini tanpa memberitahuku, bahkan tanpa izin dariku. Dia benar-benar menyerahkan semuanya kepada wanita lain, seolah aku tak pernah ada. Aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang selama ini paling kupercaya. Dulu, aku dan Mas Bayu bekerja keras bersama. Kami mengumpulkan uang sedikit demi membeli tanah ini, membangun rumah dari fondasi hingga jadi hunian megah yang sering dipuji banyak orang. Bahkan saat Mas Bayu kesulitan keuangan karena gagal investasi 5 tahun lalu, aku yang menutup semua lubangnya dengan tabunganku. Dan kini, semua itu dihapus hanya karena pesona sementara dari seorang pelakor murahan? Malamnya, aku menunggu Mas Bayu pulang. Aku ingin mendengarnya langsung. Saat ia masuk, wajahku basah karena air mata yang belum sempat kupersihkan. "Mas, kenapa nama rumah ini dipindah ke Erlin?" Tanyaku lirih, nyaris seperti bisikan yang ditelan angin. Tapi Mas Bayu hanya menatapku dengan dingin, seperti pria asing yang tak pernah mengenalku. "Karena kamu gak butuh rumah ini, Din. Kamu terlalu sibuk menjaga semuanya, tapi lupa menjaga aku." Ucapannya lebih tajam dari pisau. Erlin lebih butuh rumah ini. Dia bisa memberiku ketenangan. Dia tahu gimana caranya bikin aku merasa jadi pria sejati. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, semua pengorbananku dianggap angin lalu? Semua kenangan yang kami ukir bersama tak ada artinya? Aku menatapnya, menahan tangis yang hampir meledak. Rumah ini bukan cuma soal batu dan semen, Mas. Ini tempat kita membangun hidup. Dan kamu menjualnya demi perempuan yang bahkan belum kamu kenal seutuhnya. Tapi ia hanya mengangkat bahu, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindungku kini bukan milikku lagi. Ia sudah menjadi milik wanita yang merebut segalanya dariku, tanpa rasa malu, tanpa hati. Tapi aku berjanji dalam hati, ini belum akhir. Jika mereka pikir aku akan pergi begitu saja, mereka belum tahu siapa Dinda sebenarnya. Aku akan berdiri, meski lututku gemetar. Karena satu hal yang tak akan pernah bisa mereka curi dariku adalah harga diriku. Dan saat waktunya tiba, mereka akan menyesali hari ketika mereka meremehkanku. Hari itu langit tampak kelabu, seakan turut merasakan hancurnya dunia yang selama ini kubangun dengan cinta. Aku baru selesai menyiram bunga-bunga di taman kecil depan rumah. Taman yang dulu kubuat sendiri dengan penuh semangat agar rumah ini terasa hangat. Tapi siapa sangka, hari itu akan menjadi hari terakhirku menyentuh tanah halaman rumahku sendiri. Sekitar pukul 5 sore, bel rumah berbunyi. Aku tak menyangka akan menemukan Erlin berdiri di depan pintu dengan senyum penuh kemenangan. Ia mengenakan dress krem ketat dan high heels mahal, memamerkan citra seolah-olah dia pemilik rumah ini. Di tangannya, ada map merah dan amplop putih. Aku hanya diam, menatapnya dengan pandangan tajam namun tenang. "Ada perlu apa kamu kesini?" Tanyaku tanpa menyembunyikan rasa muak. Namun jawaban Erlin membuatku membeku. "Aku hanya ingin menyerahkan surat pengalihan hak properti ini secara resmi. Kak Dinda, kamu bisa baca sendiri. Mulai hari ini, rumah ini sah milik aku." Ucapannya begitu ringan, seolah ia baru saja membeli sepotong roti di warung, bukan merebut atap kepala seorang istri. Ia mengangkat alis dan menyunggingkan senyum sinis. "Oh iya, Kak, Mas Bayu juga sudah setuju kok. Jadi kupikir, kamu bisa segera mengemasi barang-barangmu." Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar saat kusambar map merah itu. Mataku menelusuri setiap kata dalam surat itu, mencoba mencari celah, mencoba menolak kenyataan yang menghantam seperti gelombang besar. Tapi semuanya sah. Tertanda tangan Mas Bayu. Semua sudah diproses secara legal. Di saat itu juga, rumah yang kubangun dengan cinta, pengorbanan, dan kerja keras secara hukum,
bukan milikku lagi. Mas Bayu muncul dari arah belakang, wajahnya datar, bahkan tak berani menatap mataku. Dinda, lebih baik kamu pergi dulu. Kita semua butuh ruang. Suaranya hampa, tanpa jiwa. Seolah aku ini hanya masalah yang harus disingkirkan, bukan wanita yang telah menemaninya dari nol, yang selalu memperjuangkan rumah tangga mereka bahkan saat hatinya sendiri hancur. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena aku lemah. Bukan karena aku takut kehilangan rumah. Tangis itu datang karena sakitnya dihianati oleh dua orang yang paling tak tahu diri. Seorang suami yang lupa pada janji sucinya, dan seorang perempuan murahan yang merasa pantas duduk di tempat yang bukan miliknya. Aku berjalan ke kamarku, mulai memasukkan baju ke koper tanpa sepatah kata. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena setiap kata yang ingin kuucapkan tercekat oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Di ruang tamu, Erlin duduk santai di sofa, memainkan remote TV sambil tertawa kecil, seolah aku ini hanya art yang akan segera dipecat. Saat aku melangkah keluar rumah sambil menenteng koper, aku berhenti di depan pintu. Kupalingkan wajahku ke arah mereka. Simpan baik-baik rumah itu. Karena suatu hari, kalian akan sadar tidak ada istana yang berdiri kokoh di atas reruntuhan air mata dan pengkhianatan. Aku tak menunggu reaksi mereka. Aku pergi dengan kepala tegak, meski hatiku runtuh berkeping-keping. Hari itu, aku tidak hanya kehilangan rumah. Aku kehilangan kepercayaan, harga diri, dan seseorang yang selama ini kuanggap belahan jiwa. Tapi saat pintu rumah itu kututup untuk terakhir kalinya, aku bersumpah dalam hati, mereka boleh menendangku keluar, tapi mereka tak akan pernah bisa membunuh semangatku untuk bangkit. Langit kota terlihat lebih gelap dari biasanya saat aku menatap jendela apartemen kecil yang baru kusewa. Tempat ini jauh dari kata mewah, bahkan dapurnya hanya cukup untuk satu orang bergerak. Dindingnya berjamur, lantainya retak di sana-sini, dan suara bising dari jalanan nyaris tak pernah berhenti. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Tak ada lagi sandiwara. Tak ada lagi pura-pura bahagia di rumah besar yang kini dikuasai wanita murahan dan suami berhati busuk. Di sini, aku bisa menangis sepuasnya tanpa takut dinilai. Di sini juga, aku mulai merangkai kembali puing-puing harga diriku, dan menata satu rencana besar, balas dendam. Kupandangi koper-koper yang masih belum kubongkar, kemudian duduk di depan laptopku. Tanganku gemetar saat mulai membuka folder-folder data yang dulu kupegang sebagai istri Mas Bayu. File keuangan, akses email, bahkan laporan proyek kerja yang pernah ia banggakan padaku. Saat dia sibuk berselingkuh dan mementingkan kebahagiaannya dengan Erlin, ia lupa satu hal kalau aku adalah wanita yang tahu setiap celah kelemahannya. Ia mungkin bisa menipuku sebagai istri, tapi ia tak akan bisa menipu aku sebagai mantan rekan kerja dan pendamping hidup yang ikut membangun semuanya dari awal. Malam itu aku begadang hingga dini hari. Kubaca laporan demi laporan. Kubuka data transfer rekening yang janggal. Dan semakin dalam aku menggali, semakin jelas betapa kotornya cara hidup Mas Bayu selama ini. Ia menggunakan dana operasional perusahaan untuk membiayai gaya hidupnya bersama Erlin. Sewa apartemen mewah, pembelian tas bermerek, bahkan hadiah-hadiah mahal yang dikirim ke Erlin atas nama vendor. Aku tak percaya. Ternyata uang yang selama ini kami tabung bersama bukan hanya dikorupsi untuk kebutuhannya sendiri, tapi juga untuk menyenangkan perempuan perusak rumah tangga orang. Rasa marahku tak lagi berwujud amarah semata. Ia berubah menjadi kekuatan. Dalam diam, aku mulai menyusun strategi. Tak bisa secara fisik melawan mereka bukan berarti aku harus kalah. Aku menyusun dokumen-dokumen penting, membuat salinan data, mengurutkan kronologi. Semua kulakukan dengan teliti. Setiap bukti korupsi Mas Bayu yang kutemukan, kukunci rapi dalam folder yang hanya aku yang tahu sandinya. Aku tak mau gegabah. Aku ingin saat aku menghantam mereka, hantamannya telak dan tak memberi ruang untuk bangkit lagi. Di tengah malam itu, aku berdiri menghadap cermin kecil di sudut kamar. Wajahku pucat, kantung mataku menghitam karena terlalu sering menangis. Tapi di balik itu, ada kobaran api di mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dinda, ini bukan tentang rumah, bukan tentang harta. Ini tentang harga dirimu. Tentang semua perempuan di luar sana yang dipermainkan dan diinjak karena terlalu sabar.
Aku mengucapkan kata-kata itu sambil menggenggam keras mouse di tanganku. Saat itu aku tahu, permainan sudah dimulai. Mereka mungkin telah mencuri rumahku, tapi mereka takkan bisa menghentikanku. Karena satu hal yang tak pernah mereka perhitungkan adalah aku tidak menyerah. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktunya datang, bukan hanya rumah yang akan kembali padaku, tapi juga kehancuran total untuk mereka berdua. Beberapa hari setelah aku mengumpulkan data-data awal, aku mulai melihat pola yang sebelumnya terlewatkan. Mas Bayu, yang dulu selalu menyebut dirinya pekerja keras dan bersih, ternyata hidup dalam kubangan uang kotor. Ia tak hanya berselingkuh, tapi juga mencuri dari tempat yang dulu memberinya kepercayaan besar. Dan anehnya, semakin aku menyelami setiap laporan keuangan dan slip transfer yang tersimpan di hard drive cadangan kantor lamaku, semakin jelas bahwa semuanya sudah ia rencanakan dengan matang dan licik. Kusadari bahwa Mas Bayu menggunakan nama-nama vendor palsu dalam banyak laporan pengadaan barang kantor. Di atas kertas, semua tampak legal. Tapi setelah aku telusuri satu persatu, alamatnya fiktif, kontaknya palsu, bahkan NPWP-nya dimanipulasi. Aku tahu, karena dulu akulah yang sering diminta ikut mengarsipkan laporan vendor saat perusahaan masih kecil. Kini perusahaan itu besar, dan ia pikir tak ada yang akan menggali ke belakang. Namun dia lupa. Dia menikahi seorang wanita yang teliti. Tak hanya itu, aku menemukan bahwa salah satu rekening yang digunakan untuk menerima aliran dana vendor palsu tersebut ternyata menggunakan nama samaran yang identik dengan nama belakang Erlin. Aku hampir tak percaya. Erlin, yang datang ke rumahku dengan wajah polos dan suara manja itu, ternyata bukan cuma pelakor biasa. Dia rekan konspirasi. Wanita itu dengan sadar dan sengaja ikut terlibat dalam kejahatan suamiku sendiri. Tanganku bergetar saat melihat mutasi rekening yang menunjukkan transfer besar ke apartemen mewah tempat mereka sering bertemu. Bahkan, beberapa kali Mas Bayu membayar hotel bintang 5 menggunakan dana perusahaan yang seharusnya dialokasikan untuk proyek CSR. Aku terhenyak. Dana untuk anak-anak kurang mampu, untuk kegiatan sosial, diselewengkan hanya demi kesenangan pribadi. Jauh lebih menjijikkan daripada sekadar perselingkuhan. Setiap malam aku seperti detektif di balik layar. Aku membuat catatan, timeline, menyusun koneksi antara transaksi, menyusun siapa menerima uang dari siapa, kapan, dan lewat rekening mana. Di satu sisi aku merasa muak dan jijik, tapi di sisi lain, ada kepuasan tersendiri saat mengetahui setiap kebusukan mereka semakin terlihat jelas. Puncaknya, aku menemukan satu dokumen yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Sebuah file dengan nama tak mencolok, rekap lembur 2022. Tapi saat kubuka, file itu justru menyimpan folder rahasia berisi foto-foto, rekaman suara, dan tangkapan layar percakapan antara Mas Bayu dan seorang kolega yang membantunya memalsukan dokumen-dokumen keuangan. Dalam rekaman itu, terdengar jelas Mas Bayu berkata, "Tenang, gue yang tanggung jawab. Selama istri gue nggak tahu, semuanya aman." Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, aku hidup di bawah atap bersama penipu ulung. Ia tak hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi juga moral dan hukum. Ia menjual integritas, menjual kepercayaan, dan mengira aku akan diam saja. Tidak. Mulai malam itu, aku tahu satu hal bahwa rencanaku tak lagi hanya tentang merebut kembali apa yang jadi hakku. Ini tentang menegakkan keadilan. Aku tak akan biarkan orang seperti Mas Bayu dan Erlin bebas melenggang setelah merusak hidupku. Aku akan bawa semua ini ke tangan yang tepat. Dan saat waktunya tiba, semua rahasia kelam mereka akan terbuka lebar, di hadapan hukum, dan di hadapan dunia. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum menampakkan diri, tapi hatiku sudah dipenuhi keberanian yang tak lagi bisa ditahan. Semua bukti yang telah kukumpulkan selama berminggu-minggu, rekaman suara, tangkapan layar, laporan mutasi rekening, dan alur keuangan yang kususun rapi, sudah tersimpan dalam satu flash disk kecil. Bentuknya sederhana, hanya seukuran jari kelingking, tapi isinya bisa menghancurkan kehidupan yang telah dibangun Mas Bayu dengan penuh kebohongan. Hari ini, aku akan kirimkan semuanya ke dewan direksi perusahaan tempat dia bekerja. Dan aku tak akan mundur. Tanganku sempat gemetar saat menyusun email pengaduan. Dalam tubuhku masih ada sisa trauma,
Aku pernah mencintai Mas Bayu sepenuh hati, mempercayainya sebagai lelaki yang akan melindungiku. Tapi hari-hari penuh air mata yang kulewati sendiri di apartemen sempit itu telah mengubahku. Aku bukan lagi Dinda yang diam dan pasrah. Aku adalah Dinda yang tahu caranya berdiri, bahkan setelah dijatuhkan. Klik. Email itu terkirim. Kutatap layar selama beberapa detik, memastikan tak ada kesalahan. Setelah itu, tak ada yang bisa kulakukan selain menunggu. Tapi aku tahu, dengan bukti sekuat itu, hanya masalah waktu sebelum segalanya meledak. Dan ledakan itu datang lebih cepat dari dugaanku. 3 hari kemudian, kabar itu menyebar bak petir di tengah siang bolong. Mas Bayu dipanggil oleh direksi. Ia keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat, langkahnya gontai, dan teleponnya terus berdering tanpa henti. Aku tahu karena ada teman lamaku yang masih bekerja di kantor itu, dan dia langsung mengirimkan kabar padaku sambil berkata, "Dinda, kamu luar biasa." Bayu tampak seperti orang yang baru saja dihantam truk. Dia bahkan tak bisa bicara apa-apa saat ditunjukkan bukti-bukti korupsi itu. Tak sampai seminggu, Mas Bayu dipecat secara tidak hormat. Namanya langsung dicoret dari daftar pengurus inti perusahaan. Mobil dinasnya ditarik, gaji terakhirnya dibekukan, dan yang paling menghancurkan, kasusnya dilimpahkan ke pihak berwajib. Aku tak bisa menahan senyum saat membaca berita online yang menampilkan namanya sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana operasional. Dulu dia bangga sekali setiap kali namanya muncul di majalah bisnis. Sekarang, namanya muncul dengan embel-embel kriminal. Sementara itu, Erlin mulai panik. Semua fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati mulai menghilang satu persatu. Apartemen tempat mereka berselingkuh tak lagi dibayar. Kartu kredit yang digunakan untuk berbelanja barang-barang mewahnya diblokir. Dan, yang paling menyakitkan bagi perempuan materialistis, sepertinya tidak ada lagi pesta makan malam di restoran mahal atau hadiah-hadiah dari brand terkenal. Dari jauh, aku menyaksikan semuanya runtuh seperti istana pasir tersapu ombak. Ada rasa puas yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bukan karena balas dendamku berhasil, tapi karena keadilan akhirnya bekerja. Karena orang-orang yang dulu menginjakku, kini merasakan bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang kehancuran. Tapi aku belum selesai. Aku tahu, karma belum selesai menuntaskan tugasnya. Dan aku belum selesai menuntaskan milikku. Aku kira aku sudah tahu segalanya tentang Erlin, pelakor, penjilat, dan wanita bermuka dua yang tega menghancurkan rumah tangga orang lain. Tapi rupanya, semesta masih menyimpan kejutan lain untukku. Suatu malam saat aku sedang menikmati teh hangat di balkon apartemen, sahabat lamaku, Nia, menghubungiku. Suaranya terdengar serius, hampir seperti berbisik, padahal kami berbicara lewat telepon. "Din, kamu gak akan percaya siapa pacar aslinya Erlin," katanya. Jantungku berdegup tak karuan. Ternyata, Erlin selama ini menjalin hubungan gelap juga dengan pria lain. Seorang pengusaha ekspor-impor yang jauh lebih kaya daripada Mas Bayu. Namanya Reza, duda beranak satu yang kabarnya sedang mencari istri muda. Nia mengenalnya karena Reza adalah klien tetap di kantor tempatnya bekerja. Yang mengejutkan, Reza percaya bahwa Erlin adalah janda kaya yang baru menjual bisnis warisan orang tuanya. Ia benar-benar termakan cerita bohong Erlin yang penuh bumbu. Wanita itu hidup dari kebohongan dan manipulasi, seolah menjadikan setiap pria sebagai tangga untuk naik ke level berikutnya. Saat aku tahu ini, alih-alih marah, aku justru tersenyum. Jika Mas Bayu merasa dirinya pria hebat karena berhasil direbut Erlin, maka kenyataannya dia hanya salah satu korban dari daftar panjang kebohongan wanita itu. Ia bukan pemenang. Ia hanya pion yang dipakai dan dibuang. Tapi aku tidak berhenti sampai di situ. Aku tahu, kebusukan harus dibongkar sampai ke akar. Dan aku tahu caranya. Lewat koneksi Nia, aku mengirimkan email anonim ke Reza. Di dalamnya, aku sertakan bukti tangkapan layar percakapan mesra antara Erlin dan Mas Bayu, foto-foto mereka di apartemen, dan beberapa rekaman suara Erlin menyebut Reza hanya sebagai ATM berjalan. 1 minggu setelah email itu kukirim, hasilnya pun terlihat. Reza memutus semua hubungan dengan Erlin. Ia membekukan semua kartu tambahan yang dulu diberikan,
termasuk akses apartemen mewah yang sempat ditinggali Erlin secara diam-diam. Drama pecah tak terhindarkan. Erlin mengamuk, mencoba menghubungi Reza berkali-kali, tapi tak ada balasan. Ia bahkan datang ke kantor Reza dan ditolak masuk. Malam itu, seperti orang gila, ia memposting status-status panjang penuh ratapan di media sosialnya, tentang pengkhianatan, tentang cinta palsu, tentang bagaimana ia dijebak. Tapi orang-orang yang tahu kebenaran hanya menganggap itu sebagai lelucon. Dan lucunya, Mas Bayu, yang baru saja kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan seluruh akses hidup mewah, justru kembali menghubungi Erlin. Tapi Erlin menolaknya mentah-mentah. "Aku nggak butuh lelaki gagal," katanya, menurut salah satu teman mereka. Karma mulai menggigit dari segala arah. Dua orang pengkhianat yang dulu saling memuja, kini saling meninggalkan. Aku duduk di depan cermin malam itu. Bukan untuk bersolek, tapi untuk tersenyum pada diriku sendiri. Aku telah melewati badai, dan kini aku menyaksikan bagaimana orang-orang yang pernah menganggapku lemah mulai tenggelam dalam lumpur ciptaan mereka sendiri. Erlin, wanita yang dulu berani berdiri di ruang tamuku dan menyentuh perabotan yang kubeli dengan hasil keringatku, kini hidup dalam kekacauan. Semua topengnya terlepas. Dan dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Hari itu adalah titik balik yang telah kutunggu-tunggu. Setelah melalui perjuangan panjang, dari mencari bukti, menyusun strategi, hingga mengumpulkan keberanian, akhirnya semua berjalan sesuai rencana. Pengacara yang kubayar dengan hasil kerja kerasku, Bapak Aditya, seorang pengacara handal yang dikenal sangat teliti, berhasil membuktikan bahwa pengalihan rumah yang dilakukan Mas Bayu kepada Erlin adalah ilegal dan termasuk dalam harta gonogini yang seharusnya dibagi secara adil. Pengadilan telah memutuskan bahwa Mas Bayu dengan sengaja berusaha menutupi kepemilikan rumah dari pihakku, bahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dariku. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional, tetapi juga merampas hak milikku. Dengan bukti yang kuat, pengadilan mengabulkan permohonanku dan memerintahkan rumah itu untuk kembali ke tanganku. Aku ingat bagaimana perasaanku saat mendengar keputusan itu. Ada perasaan campur aduk, antara lega, marah, dan takjub. Tak hanya karena kemenangan ini, tetapi juga karena aku telah menghadapi setiap rintangan dengan keteguhan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Mas Bayu berdiri dengan wajah pucat, matanya tertunduk, dan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tapi aku tak bisa lagi merasakan apapun selain kepuasan yang hadir dengan cara yang berbeda. 3 hari setelah keputusan pengadilan, aku menuju rumah besar yang pernah menjadi simbol dari segalanya. Rumah itu dulu menjadi impian kami berdua, tempat di mana aku dan Mas Bayu merencanakan masa depan. Tapi kini, hanya aku yang menginjakkan kaki di sana. Rasanya aneh. Rumah ini masih sama, namun sudah tidak lagi terasa seperti rumah kami. Bahkan, setiap sudutnya seakan mengingatkan pada pengkhianatan yang telah terjadi. Namun, kali ini, aku datang sebagai pemilik yang sah. Aku membuka pintu depan dengan kunci yang baru, kunci yang seharusnya tetap menjadi milikku sejak awal. Setiap langkah yang kutapaki di dalam rumah itu seperti membawa beban yang perlahan terangkat. Ada kelegaan yang datang dengan setiap ruangan yang kulewati. Dulu, rumah ini penuh dengan kenangan indah, tapi kini, hanya ada rasa lega yang tak tergantikan. Semua yang kubangun sendiri, semua yang kucintai, akhirnya kembali padaku. Beberapa hari setelahnya, Mas Bayu datang, untuk pertama kalinya setelah pengadilan. Ia berdiri di depan pintu rumahku, tampak ragu. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat lebih tua, lebih lelah, dan penuh penyesalan. Matanya memandangku dengan campuran rasa malu dan kesedihan yang mendalam. "Dint, aku minta maaf. Aku benar-benar salah," katanya, suaranya serak, hampir tak bisa terdengar. Aku menatapnya lama. Betapa sakitnya melihat seseorang yang pernah sangat aku cintai kini berada di hadapanku, merengek dengan segala penyesalan yang terlambat. Di hadapan rumah yang sudah kembali menjadi milikku, Mas Bayu tidak bisa lagi berkata banyak. Semua kebohongannya, semua pengkhianatannya, kini terbayar dengan kehilangan yang tak akan pernah bisa dia perbaiki. "Aku sudah terlalu lama bertahan, Mas," kataku pelan, tapi penuh ketegasan. "Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan.
Tapi ketika aku tahu kamu lebih memilih hidup dengan kebohongan, aku sadar bahwa ini adalah jalan yang harus kutempuh. Dia terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Hanya ada ruang kosong yang tak bisa diisi lagi. Aku tidak peduli lagi dengan penyesalannya. Apa yang kubutuhkan sekarang adalah kedamaian, bukan kata-kata kosong yang tak berarti apa-apa. Aku mengembalikan kunci rumah dengan tangan yang lebih mantap. Ini rumahku, Mas. Tidak ada tempat untukmu di sini lagi. Setelah itu, aku menutup pintu perlahan, membiarkan segala sesuatu yang terjadi bersamanya keluar dari hidupku. Aku berdiri di depan rumah yang kini benar-benar terasa milikku. Tidak hanya karena aku memenangkannya di pengadilan, tetapi karena rumah ini adalah simbol dari kebebasan dan kekuatan yang telah kucapai. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang lemah dan terluka. Aku adalah Dinda yang kini berdiri kokoh, dengan segalanya di tanganku. Kemenangan ini adalah milikku. Dan aku tahu, inilah awal dari hidup baru yang akan aku bangun. Seorang diri, tapi lebih kuat dan lebih bahagia dari sebelumnya. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Sebuah pertemuan yang sudah lama kubayangkan, tetapi aku tak pernah benar-benar tahu bagaimana aku harus menghadapinya. Mas Bayu datang ke apartemenku, dengan wajah yang lebih kurus, lebih letih, dan matanya yang tampak lebih tua daripada usia sebenarnya. Begitu ia masuk ke ruang tamu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya karena penampilannya yang kusut, tapi juga karena sikapnya yang tampak lebih rendah diri. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Din. Ucapnya, suaranya serak, hampir seperti tercekik oleh emosinya sendiri. Aku duduk di sofa, menatapnya tanpa ekspresi. Hatiku sudah terlalu keras untuk merasakan kasihan lagi. Aku tahu, aku udah salah besar. Aku menghancurkan hidup kita. Aku menghancurkan hidupmu. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang seakan kata-kata itu tak cukup mewakili apa yang dirasakannya. Aku bodoh, Dinda. Sangat bodoh. Aku nggak pernah seharusnya memilih Erlin. Aku minta maaf, Din. Aku tetap diam, mengamati setiap gerakan tubuhnya yang penuh keraguan. Saat pertama kali aku mendengar permintaan maaf itu, aku merasa sedikit terkejut. Bukan karena aku mengharapkan kata-kata itu, tetapi karena aku tahu, kata-kata itu takkan bisa menghapus apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk menghentikan rasa sakit yang sudah terlalu dalam. Aku tahu aku nggak layak lagi untuk meminta maaf padamu. Tapi, aku ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Lanjut Mas Bayu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku sudah kehilangan semuanya. Karirmu, kepercayaanmu, rumah itu, dan yang terpenting, aku kehilangan kamu. Mas Bayu menunduk, seakan tak berani menatapku lebih lama. Wajahnya penuh dengan rasa penyesalan yang membuat hatiku semakin keras. Namun, meskipun aku ingin berteriak, aku tetap diam. Aku memandangi Mas Bayu sejenak. Wajahnya yang dulu selalu menjadi sumber kebahagiaan bagiku kini hanya membawa kesedihan. Sudah terlalu banyak yang terjadi. Sudah terlalu banyak pengkhianatan yang aku terima. Tidak hanya dari dia, tetapi juga dari Erlin yang telah merusak segalanya. Aku berpikir, apakah layak bagiku untuk memberikan kesempatan kedua setelah semua yang telah terjadi? Mas Bayu melanjutkan, aku tahu, aku nggak punya hak lagi untuk meminta pengampunanmu. Tapi aku benar-benar menyesal. Dinda, aku tahu aku udah menyakitimu, dan aku nggak akan pernah bisa memperbaikinya. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti desakan batin yang sangat dalam. Aku tahu dia merasa terpojok, dan semua yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengakuinya. Tapi, ada bagian dari diriku yang sudah mati rasa. Aku sudah terlalu banyak berusaha memahami, berusaha memaafkan. Namun, semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa bahwa kata-kata itu hanya omong kosong belaka. Kata-kata tanpa bukti. Kata-kata yang datang terlambat. Aku menghela napas panjang, kemudian berdiri dari tempat dudukku. Mas Bayu, kataku. Suaraku tegas meski hatiku bergejolak. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam pengkhianatan ini. Aku sudah terlalu lama bertahan, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi kamu gak hanya menyakitiku.
kamu juga merusak kepercayaanku pada orang-orang. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang kini tak lagi penuh kasih sayang, hanya ada kekecewaan yang mendalam. Kamu nggak bisa memperbaiki semuanya dengan sekadar meminta maaf. Kamu nggak bisa berharap aku memaafkan kamu begitu saja setelah semua yang kamu lakukan. Mas Bayu mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata yang mulai mengalir. Aku tahu aku nggak bisa memperbaikinya, Din. Aku tahu aku udah terlalu jauh. Tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku nggak mau jadi orang yang sama lagi. Melihat dia menangis seperti itu, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ingin merasa kasihan. Tapi hatiku sudah tertutup rapat. Aku sudah terlalu lelah untuk merasa kasihan. Aku sudah terlalu sakit untuk memberikan maaf yang tak tulus. Semua itu terasa seperti sebuah permainan yang dia mainkan. Sebuah drama yang sudah berakhir. Dan aku tidak ingin menjadi pemeran utama dalam cerita ini lagi. Aku menggelengkan kepala. Mas, kamu nggak bisa mengharapkan aku kembali ke hidupmu begitu saja. Apa yang kamu lakukan nggak bisa dihapus dengan kata-kata. Aku melangkah pergi, menuju pintu. Aku sudah selesai, Mas. Selesai. Aku menutup pintu dengan perlahan, meninggalkan Mas Bayu di luar. Di dalam diriku, aku merasa lebih tenang. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit, tapi itu adalah keputusan yang benar. Aku tidak lagi bisa hidup di masa lalu, bersama seseorang yang sudah mengkhianatiku begitu dalam. Meskipun pertemuan itu menyakitkan, aku tahu bahwa akhirnya, aku bisa melepaskannya. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Bayu, aku merasa seperti beban berat yang sudah lama kupikul akhirnya terlepas. Hari-hariku mulai terasa lebih ringan meskipun tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku pindah dari apartemen kecil yang selama ini kugunakan sebagai tempat pelarian, menuju sebuah rumah kecil yang lebih sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada tumpukan barang-barang yang dulu kubeli bersama Mas Bayu. Di sini, hanya ada aku, sebatang kara, dan perjalanan panjang yang harus kutempuh sendirian. Awalnya, aku merasa kesepian. Tidak ada lagi kebiasaan duduk bersama, berbicara tentang rencana masa depan yang kini terasa seperti sebuah kenangan yang jauh dan tak terjangkau. Namun, perlahan aku menyadari bahwa kesendirian ini memberi aku kesempatan untuk benar-benar mengenal diriku sendiri. Aku tidak lagi terikat dengan siapapun. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi kebohongan yang mengekang. Ini adalah waktuku untuk bangkit, untuk memulai dari awal. Aku mulai merancang hidupku dengan cara yang berbeda. Ketika dulu aku hanya sibuk menjaga hubungan, mengurus rumah tangga, dan berharap segala sesuatunya akan baik-baik saja, kini aku berfokus pada diriku sendiri. Aku kembali menyalakan passion yang dulu sempat terpendam, memasak. Kecintaanku pada dunia kuliner yang selama ini kusampingkan, kini kembali menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan baru. Aku mulai belajar lagi, mengikuti kursus online, dan mencari cara untuk mengembangkan keterampilan masakku. Semua itu terasa seperti sebuah pembebasan. Tanpa beban, tanpa harapan palsu, aku bisa menyalurkan energi dan kreativitas dalam cara yang benar-benar aku sukai. 3 bulan setelah perpisahan itu, aku membuka bisnis catering kecil-kecilan. Aku mulai menawarkan jasa memasak untuk acara-acara kecil, seperti ulang tahun, arisan, hingga acara perusahaan. Tidak mudah. Tentu saja, bisnis ini tidak datang dengan mudah atau instan. Aku harus berjuang keras, menghadapi rintangan yang datang satu demi satu, mulai dari masalah keuangan hingga tantangan operasional. Namun, setiap tantangan yang datang membuatku semakin kuat. Aku belajar untuk tidak lagi menghindar dari kesulitan, melainkan menghadapinya dengan penuh keyakinan. Kepercayaan diriku yang dulu hilang perlahan kembali terbentuk. Aku mulai melihat hasil dari jerih payahku. Pesanan semakin banyak, klien puas dengan hasil masakanku, dan dari sana, bisnis cateringku tumbuh pesat. Aku mulai mengajak beberapa teman yang juga ingin bekerja di bidang kuliner untuk bergabung. Kami bekerja sama, saling mendukung, dan saling membantu untuk mewujudkan impian yang lebih besar. Ini adalah hidup baru yang kubangun dengan tanganku sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa campur tangan orang lain. Sukses kecil demi sukses besar mulai menghampiriku. Aku merasa bangga, bukan karena uang atau status,
Tetapi karena aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa bertahan dan meraih kebahagiaan meski tanpa Mas Bayu, meski tanpa rumah mewah yang dulu menjadi simbol dari segala yang kami impikan bersama, aku bisa membangun hidup baru dengan tangan dan usaha sendiri. Ini adalah perjalanan yang kutempuh dengan penuh pengorbanan dan tekad yang tak tergoyahkan. Hidupku mulai lebih seimbang. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk memberikan penghargaan atas setiap langkah yang kutempuh, bahkan jika itu adalah langkah kecil. Aku kembali menemukan kebahagiaan yang bukan berasal dari luar diriku, melainkan dari dalam hati. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu yang penuh luka, dan aku sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk pengkhianatan yang pernah kurasakan, hanya membawa aku pada sebuah tujuan yang lebih baik. Aku tidak akan pernah menjadi Dinda yang dulu. Aku telah berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Salah satu momen yang membuatku merasa sangat bangga adalah ketika aku berhasil melunasi semua utang yang sempat kubebani. Aku ingat betul bagaimana dulu, sebelum perceraian, aku merasa terhimpit oleh tekanan finansial yang cukup berat. Namun, dengan tekad dan usaha keras, akhirnya aku mampu mengatur keuangan dan keluar dari segala kesulitan itu. Itu adalah pencapaian yang sangat berarti bagiku, karena bukan hanya berarti kebebasan finansial, tetapi juga kebebasan emosional. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Meski begitu, perjalanan ini tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Aku kadang merasa lelah dan putus asa, terutama ketika bisnis tidak berjalan lancar, atau ketika aku merasa terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang monoton. Tapi setiap kali itu terjadi, aku selalu mengingat betapa jauh aku sudah melangkah. Aku mengingat bagaimana aku pernah merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan, bagaimana aku dulu merasa tidak punya jalan keluar. Dan sekarang, aku berdiri tegak, dengan bisnis yang terus berkembang dan hidup yang mulai lebih berarti. Suatu hari, aku duduk di kafe favoritku, menikmati secangkir kopi sambil merenung. Aku tersenyum kecil pada diriku sendiri, merasa bersyukur untuk segala yang telah terjadi. Tidak ada penyesalan, hanya rasa terima kasih pada setiap langkah yang sudah kutempuh. Aku sadar bahwa hidup ini memang penuh dengan liku-liku, tapi setiap liku itu membentuk siapa aku sekarang. Seorang wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Ini adalah hidup baruku, dan aku siap untuk menjalani segala hal baru yang akan datang. Tanpa Mas Bayu, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit. Kini, aku adalah Dinda yang telah menemukan jalan kebahagiaannya sendiri. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Setelah perpisahan dengan Mas Bayu, hidupku seakan memasuki babak baru yang penuh dengan harapan. Bisnis catering yang kutangani semakin berkembang, dan aku mulai merasakan kenyamanan dalam rutinitasku yang kini lebih terstruktur. Aku menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat hidupku lebih berarti, dan aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu mengendalikan langkahku. Namun, meskipun aku merasa sudah cukup kuat, hidup ternyata masih menyimpan banyak kejutan yang datang dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, aku sedang duduk di meja kerja, menyusun rencana pemasaran untuk minggu depan. Suasana di rumah yang sederhana ini begitu tenang. Hanya terdengar suara mesin pembuat kopi yang berdengung perlahan. Sambil menatap layar laptop, pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Semua yang sudah kulalui, semua keputusan yang telah kuambil, mengarah padaku yang sekarang, seorang wanita mandiri yang belajar dari setiap kegagalan dan kekecewaan. Aku tidak lagi takut menghadapi apapun. Dunia terasa lebih luas, lebih terbuka untuk diterokai. Namun, pagi itu, suara bel rumah memecah kesunyian. Aku terkejut, karena tak ada janji temu yang kubuat dengan siapapun. Ketika membuka pintu, aku melihat seorang pria berdiri di depan rumahku dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tampak familiar, tetapi aku tak segera mengingat dari mana aku mengenalnya. "Selamat pagi, Dinda," ucapnya dengan ramah. "Maaf mengganggu, saya Raka. Mungkin kamu gak ingat, tapi kita pernah bertemu di acara pelatihan kuliner beberapa bulan lalu." Suaranya tenang dan penuh keyakinan, namun ada sesuatu di balik mata itu yang menarik perhatian. Raka adalah sosok yang tidak hanya penuh semangat, tetapi juga memiliki aura yang mengesankan. Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat. Baru setelah beberapa detik, aku tersadar. Ya,
Benar. Raka adalah salah satu peserta di pelatihan yang pernah kuikuti, seorang chef muda yang ambisius. Kami sempat berbincang sebentar di sana, tapi tidak pernah melanjutkan percakapan lebih jauh. Kenapa sekarang dia datang ke rumahku? Ada yang bisa saya bantu, Raka? Tanyaku, sedikit terkejut namun tetap menjaga sikap profesional. Raka tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih santai. Sebenarnya, saya datang karena saya ingin berbicara soal kemungkinan kerjasama. Saya tahu kamu punya bisnis catering yang sedang berkembang. Saya punya beberapa ide yang bisa membantu memperluas pasar dan meningkatkan kualitas layanan kamu. Kalau kamu bersedia, saya ingin menawarkan diri untuk bekerja sama. Aku memandangnya dengan cermat. Tawaran yang datang tiba-tiba ini membuatku merasa ragu. Meskipun aku sudah berpengalaman dalam bisnis, aku selalu berhati-hati dalam menerima tawaran kerjasama. Namun, ada sesuatu dalam cara Raka berbicara yang membuatku merasa ada potensi. Saya mengerti kekhawatiran kamu, Dinda, kata Raka, seakan bisa membaca pikiranku. Saya tidak datang untuk mengambil alih atau mengubah arah yang sudah kamu buat. Saya hanya ingin menawarkan tambahan ide dan pengalaman saya di bidang kuliner. Saya percaya bahwa dengan sedikit inovasi dan kolaborasi, kita bisa membawa bisnis ini lebih jauh. Aku merenung. Di satu sisi, aku merasa sudah cukup nyaman dengan arah yang aku pilih dan tidak ingin ada yang mengganggu ketenanganku. Namun, di sisi lain, aku menyadari bahwa dunia ini terus berkembang, dan terkadang kita perlu membuka diri terhadap peluang baru, terutama yang bisa membawa kemajuan. Aku mulai tertarik dengan ide Raka, meski masih penuh pertimbangan. Baiklah, Raka. Saya setuju untuk mendengarkan lebih lanjut tentang ide-ide kamu. Jawabku akhirnya, membuka sedikit pintu kesempatan. Kita bisa duduk dan berdiskusi lebih dalam. Raka tersenyum lebar. Terima kasih, Dinda. Saya yakin ini akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Hari itu kami mulai berbicara lebih serius tentang kemungkinan kerjasama. Raka tidak hanya berbicara tentang ide-idenya dalam hal bisnis, tetapi juga berbagi pengalaman dan pandangannya tentang dunia kuliner yang semakin berkembang. Kami menemukan banyak kesamaan dalam cara berpikir dan visi yang ingin kami capai, dan perlahan aku mulai merasa yakin bahwa kolaborasi ini bisa membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, yang lebih penting, aku mulai merasakan ketertarikan yang tidak bisa kubendung. Ada sesuatu dalam diri Raka yang menarik perhatianku, kepercayaan dirinya, cara dia berbicara, dan dedikasinya terhadap dunia kuliner. Meski aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak terburu-buru dalam hal apapun yang berhubungan dengan hubungan pribadi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai muncul di dalam hati. Mungkin, ini adalah peluang baru yang bukan hanya berhubungan dengan bisnis, tetapi juga dengan kehidupanku yang baru. Seiring berjalannya waktu, kerja sama kami mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bisnis cateringku berkembang lebih pesat, dan kami mulai memperkenalkan layanan baru yang menarik perhatian banyak orang. Raka membantu dalam hal pemasaran dan inovasi menu, sementara aku tetap fokus pada kualitas dan pelayanan. Kami menjadi tim yang solid, saling mendukung dan menghargai. Namun, di balik keberhasilan bisnis yang semakin maju, aku mulai menyadari bahwa perasaanku terhadap Raka semakin berkembang. Ada sesuatu yang lebih dalam yang muncul setiap kali aku berada di dekatnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme. Tapi, meskipun aku merasakannya, aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru lagi, terutama setelah apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun, hidup kadang memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga. Ketika aku mulai merasa nyaman dengan rutinitasku yang baru, Raka mengungkapkan perasaannya padaku suatu malam setelah pertemuan bisnis. Ia menatapku dengan tatapan yang penuh arti, dan tiba-tiba berkata, Dinda, aku tahu kita baru bekerja bersama beberapa waktu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai dirimu, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai wanita yang luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin lebih dekat denganmu. Aku terdiam, terkejut dengan pengakuannya. Hatiku berdebar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kebingunganku kembali hadir. Apakah ini kesempatan yang tepat untuk membuka hati lagi? Aku tidak tahu, tetapi aku tahu satu hal. Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang.
Minggu-minggu setelah keputusan untuk bekerja sama dengan Raka, hidupku semakin berubah dengan cepat. Bisnis cateringku berkembang lebih pesat, dan semakin banyak orang yang mempercayakan acara mereka kepadaku. Raka, yang awalnya hanya rekan kerja, mulai menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupku. Kami semakin sering bekerja bersama, saling bertukar ide dan pendapat. Waktu-waktu kami habiskan bersama di dapur, mempersiapkan hidangan untuk klien, semakin terasa seperti kebersamaan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku yang dulu merasa ragu untuk membuka hati, kini mulai merasakan bahwa mungkin inilah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Keberhasilan dalam bisnis ini membawa rasa kepuasan tersendiri, tetapi di balik itu, ada kehangatan yang mulai tumbuh antara aku dan Raka. Suatu malam setelah selesai mempersiapkan acara besar, kami duduk bersama di ruang belakang restoran kecil kami, menikmati secangkir teh hangat. Hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Raka tiba-tiba memecah keheningan. "Dinda," katanya, sambil menatapku dengan tatapan serius, "aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Aku menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Biasanya, ia selalu berbicara dengan penuh keyakinan, tetapi kali ini, ada kelembutan yang tak biasa. "Apa itu, Raka?" Ia tersenyum tipis, tetapi ada kehangatan yang terlihat di matanya. Aku merasa ada yang lebih dari sekadar kerja sama antara kita. Aku mulai merasa bahwa kita bisa lebih dari sekadar rekan bisnis. Aku tidak tahu apakah kamu merasakannya juga, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku tertarik padamu, Dinda. Perkataannya menggema di dalam hatiku. Selama ini, aku sudah mulai merasakan perasaan yang sama, tetapi aku tak pernah berani mengungkapkannya. Aku takut jika aku terbuka, aku akan mengacaukan hubungan profesional kami yang sudah begitu baik. Namun, saat itu, ada perasaan yang tak bisa kutahan lagi. Kejujuran dalam setiap kata Raka membuatku merasa nyaman, seperti menemukan seseorang yang benar-benar mengerti diriku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang berdebar. "Aku juga merasakan hal yang sama, Raka," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. "Tapi aku takut, kita bisa merusak segalanya. Kita sudah bekerja keras untuk membangun bisnis ini, dan aku tidak ingin perasaan ini merusaknya." Raka menatapku dengan tatapan lembut, seolah memahami ketakutanku. "Aku mengerti, Dinda. Aku juga tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mulai dengan perlahan. Kita bisa terus bekerja bersama, dan jika memang ini jalan yang benar, kita akan tahu." Ada rasa lega yang mengalir dalam diriku setelah mendengar kata-kata Raka. Seperti sebuah beban yang terangkat dari pundakku. Kami sepakat untuk mengambil waktu dan tidak terburu-buru, membiarkan perasaan itu berkembang secara alami. Sejak saat itu, hubungan kami semakin erat, tetapi tetap profesional. Kami fokus pada bisnis yang semakin berkembang, sementara hubungan pribadi kami tumbuh tanpa tekanan. Namun, perjalanan ini tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan muncul. Aku harus lebih banyak menghadapi klien yang menuntut dan menyesuaikan bisnis dengan permintaan pasar yang terus berubah. Di sisi lain, hubungan kami juga semakin diuji. Kadang-kadang, aku merasa cemas apakah aku membuat keputusan yang tepat untuk membiarkan perasaan pribadi terlibat dalam urusan profesional. Tetapi setiap kali rasa cemas itu muncul, aku selalu teringat betapa besar dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Raka. Ada malam-malam ketika kami bekerja hingga larut malam, hanya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Kami berbicara tentang impian dan harapan kami, bukan hanya tentang masa depan bisnis, tetapi juga tentang kehidupan pribadi kami. Raka sering mengingatkanku untuk tidak terlalu keras pada diriku sendiri, untuk menikmati proses dan tidak terlalu fokus pada hasil. Aku yang dulu selalu merasa tertekan dan terburu-buru, kini belajar untuk lebih sabar, menikmati setiap langkah yang kuambil. Namun, di luar hubungan kami, aku juga mulai menyadari adanya perubahan dalam diriku yang lebih mendalam. Aku tidak lagi merasa seperti wanita yang rapuh dan tergantung pada orang lain. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk memberikan kebahagiaan atau keamanan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu harus datang dari dalam diriku sendiri,
Dan jika aku menemukan seseorang yang bisa mendukung dan menghargai siapa aku adanya, itu adalah bonus yang sangat berarti. Raka adalah sosok yang mendukungku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Bukan karena dia merasa terikat, tetapi karena dia melihat potensiku. Sebuah pagi, setelah kami menyelesaikan acara catering yang cukup besar, Raka mengajakku untuk berjalan-jalan ke taman di dekat restoran. Udara pagi yang segar mengalir ke wajahku, dan suasana tenang itu memberikan rasa kedamaian yang jarang kurasakan. Kami berjalan berdampingan, berbicara ringan tentang segala hal. Ketika sampai di sebuah bangku taman, Raka berhenti dan menatapku. "Dinda," katanya dengan suara yang lembut, "aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaan ini. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang hanya lewat begitu saja dalam hidupmu. Aku ingin berjalan bersamamu, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan." Aku terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Dalam hatiku, aku merasa damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Mungkin inilah yang selama ini aku cari, seseorang yang bisa berjalan bersamaku dalam hidup, tanpa terburu-buru dan tanpa ada rasa takut. Seperti yang selalu Raka katakan, kita bisa berjalan perlahan, tetapi kita akan sampai ke tujuan bersama-sama. Aku menggenggam tangannya, merasa sebuah kedekatan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Aku juga serius, Raka. Aku siap untuk menjalani perjalanan ini bersamamu. Hari itu menandai sebuah babak baru dalam hidup kami, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi juga sebagai dua orang yang saling memilih untuk berjalan bersama. Kami masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kami tahu bahwa bersama-sama, kami bisa menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku yakin, dengan Raka di sisiku, aku siap untuk menghadapi setiap hal yang datang, dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Setelah sekian lama berjuang dan menghadapi luka yang begitu mendalam, aku akhirnya berdiri di atas kakiku sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Hidupku kini penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang mungkin dulu aku anggap mustahil. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang merasakan kepuasan dalam diri sendiri dan memilih untuk melepaskan segala rasa sakit yang pernah ada. Aku menjalani hari-hariku dengan lebih penuh makna, menikmati setiap detik yang berlalu. Bisnis cateringku semakin berkembang, dan aku merasa bahwa ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk memulai kembali setelah semua yang terjadi. Setiap kali aku melihat pelanggan tersenyum puas dengan hidangan yang kubuat, aku merasa seperti kemenangan kecil yang terus-menerus mengalir dalam hidupku. Aku tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan untuk memenuhi harapan dan impian yang sudah lama terkubur di dalam hatiku. Hubunganku dengan Raka juga semakin kuat. Kami tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga merencanakan masa depan bersama. Raka selalu ada untukku, tidak hanya sebagai rekan bisnis, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli dan menghargai setiap langkah yang kuambil. Kami sering berbicara tentang apa yang akan kami capai di masa depan, tentang bagaimana kami akan memperluas bisnis ini, dan bagaimana kami bisa membantu orang lain melalui proyek-proyek sosial yang kami rencanakan bersama. Dengan Raka, aku merasa bahwa hidupku berjalan ke arah yang lebih baik. Setiap harapan yang kupegang kini mulai menjadi kenyataan. Namun, meskipun segala sesuatu tampak sempurna, ada momen-momen tertentu di mana aku masih teringat akan masa lalu. Saat melihat orang-orang yang dulu meremehkan dan mencemoohku, sebuah senyuman kecil akan terukir di wajahku. Aku tidak merasa marah, hanya rasa syukur karena aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Karma sudah berjalan dengan sendirinya, dan aku tidak perlu terlibat dalam permainan balas dendam yang memakan waktu dan energi. Keberhasilanku sendiri adalah bukti bahwa aku bisa bangkit tanpa bantuan siapapun, tanpa perlu menunggu pengakuan dari mereka yang pernah menyakiti. Beberapa bulan setelah aku mulai menjalani hidup baru ini, aku mendapat sebuah undangan tak terduga. Itu adalah undangan untuk acara reuni SMA. Sejujurnya, aku merasa cemas. Karena aku dan Mas Bayu adalah rekan SMA dulu. Aku tidak tahu apa yang harus kutemui di sana, terutama dengan kehadiran Mas Bayu yang entah bagaimana ceritanya aku tidak peduli, tapi sekarang Mas Bayu kembali lagi bersama Erlin. Tapi di sisi lain,
Aku merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku sudah jauh melampaui masa lalu itu. Aku pergi dengan perasaan tenang, membawa diriku yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku tahu bahwa aku sudah berada di tempat yang lebih baik, dan aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang pernah membuatku jatuh. Saat aku tiba di acara itu, suasana langsung terasa canggung. Beberapa anggota keluarga memandangku dengan tatapan tak terduga. Ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu, mungkin ada rasa bersalah juga di antara mereka. Namun, aku tidak merasa terintimidasi. Aku datang dengan kepala tegak, mengenakan senyum yang penuh kepercayaan diri. Ketika aku berpapasan dengan Mas Bayu dan Erlin, aku bisa merasakan ketegangan yang mereka rasakan. Mereka mungkin berharap aku masih menjadi wanita yang dulu, yang mudah rapuh dan penuh amarah. Tapi aku bukanlah orang yang sama lagi. Aku sudah belajar untuk melepaskan dan tidak terikat pada perasaan yang hanya akan menahan langkahku. Mas Bayu datang menghampiriku dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. "Din, apa kabar? Aku ingin kamu tahu, kalau setiap hari rasanya aku bersalah terus ke kamu. Setiap hari aku dihantui rasa penyesalan." Aku memandangnya dengan tatapan datar. Tidak ada lagi amarah yang membakar dalam diriku. Yang ada hanya perasaan lega karena aku sudah bisa memaafkan tanpa harus berbicara. "Mas Bayu, sudah cukup. Aku sudah memaafkanmu, dan aku sudah melangkah jauh dari semua ini," jawabku dengan tegas. Karma sudah berjalan, dan aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Erlin yang berada di sampingnya terlihat cemas. Dia mencoba tersenyum padaku, tapi senyumnya terkesan dipaksakan. "Dinda, aku menyesal atas semuanya," ucapnya dengan suara pelan, mungkin berharap aku akan merespons dengan lebih lembut. Aku hanya mengangguk pelan tanpa banyak kata. Bagiku, tidak ada gunanya lagi terlibat dalam percakapan yang tidak mengubah apapun. Mereka sudah menjalani hidup mereka, dan aku sudah menemukan jalanku sendiri. Aku tahu bahwa apa yang terjadi padaku bukanlah kesalahan mereka semata, tetapi juga pilihan yang aku buat untuk bertahan. Kini, aku sudah cukup bahagia dengan hidupku. Tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit itu. Setelah percakapan singkat itu, aku beranjak pergi. Tidak ada lagi perasaan marah atau kesal yang mengganggu hatiku. Semua itu sudah lewat. Aku menyadari bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada orang lain, apalagi pada mereka yang pernah menyakitiku. Kebahagiaanku adalah hasil dari perjalanan panjang yang aku tempuh sendiri. Perjalanan yang mengajarkan aku tentang kekuatan, pengampunan, dan, yang terpenting, tentang mencintai diri sendiri. Saat aku melangkah keluar dari ruangan reuni itu, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Aku sudah bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari dendam, dan bebas dari masa lalu yang pernah menghantuiku. Aku tahu bahwa hidupku kini benar-benar milikku sendiri, dan aku siap untuk melangkah menuju masa depan yang penuh dengan peluang, cinta, dan kebahagiaan yang sejati.